Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, dan kemudian Ibnu Rushd? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Insya Allah, amin. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar fikih. Nah, materi yang akan kita bahas dan yang akan kita kupas pada pagi hari ini yakni seputar makanan halal. Nah, bisa dilihat di bukunya itu di bab pertama kita akan belajar seputar makanan halal. Nah, karena yang kita bahas seputar makanan jadi harus semangat ya. Jadi harus semangat. Nah, dalam pembahasan makanan ini kita akan belajar tentang pengertian makanan halal itu apa ya. Nah, biasanya Bapak sering tanya tuh di ujian seputar apa sih pengertian makanan halal. Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita akan belajar mengenai kriteria makanan halal itu seperti apa. Jadi apa sih makanan halal itu dan kriterianya itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi yang pertama, siapkan alat-alat tulis, jangan lupa dicatat. Setiap apa yang Bapak tulis dan apa yang Bapak ucapkan, nah itu nanti akan Bapak tanya. Jadi jangan sampai lalai, dicatat dengan baik-baik. Nah, yang pertama kita akan belajar seputar pengertian makanan halal. Nah, oke, kita akan belajar hari ini pertama tentang pengertian makanan halal. Kemudian kita juga akan belajar tentang kriteria makanan halal. Makanan apa sih yang disebut dengan makanan halal? Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam makanan halal. Nah, yang pertama, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi intinya makanan halal adalah makanan yang baik dan bukan buruk. Makanan yang baik untuk dikonsumsi. Oke, tadi pengertian makanan halal adalah makanan yang baik. Lalu bagaimana kriteria makanan itu disebut dengan baik dan halal? Yuk kita lihat. Jawabannya, makanan yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Nah, ini adalah kriteria makanan halal. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang baik yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Jadi makanan yang baik itu makanan yang bermanfaat. Kalau seandainya makanan tersebut tidak bermanfaat dan justru membuat tubuh kita tidak sehat, jasmani kita tidak sehat, rohani kita tidak sehat, dan akal kita juga tidak sehat, maka itu tidak disebut dengan makanan yang baik dan halal. Jadi kalau misalnya narkoba atau ganja atau sabu-sabu, apakah itu tergolong makanan yang baik? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ganja, sabu-sabu, dan makanan lainnya itu dia bisa merusak jasmani kita, juga bisa merusak rohani kita, dan lebih-lebih lagi dia bisa merusak akal kita. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana kriteria makanan yang baik, jawabnya makanan yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Atau lebih singkatnya, makanan yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya kriteria makanan disebut baik dan halal itu adalah ketika makanan tersebut itu bermanfaat bagi tubuh kita dan bukan merusak tubuh kita atau merusak akal kita. Contoh misalnya makanan yang merusak tubuh dan merusak akal itu apa? Seperti misalnya ganja atau misalnya narkoba atau sabu-sabu ya, dan yang sejenisnya, itu termasuk makanan yang apabila kita konsumsi itu bisa merusak tubuh kita.
dan juga bisa merusak otak kita, membuat tubuh kita lemas, kemudian membuat otak kita itu mabuk, tidak sadar. Nah, makanan-makanan yang seperti itu, maka makanan yang tergolong ke dalam makanan apa? Makanan yang haram, makanan yang tidak halal, makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena makanan tersebut mengakibatkan tubuh kita itu sakit, atau makanan tersebut itu membuat akal kita sakit, merusak badan dan juga merusak akal. Nah, kemudian kita akan berpindah seputar macam-macam makanan halal. Nah, yang akan kita bahas adalah makanan halal, macam-macam makanan halal yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Kita akan belajar tentang macam-macam makanan halal. Apa saja? Nah, makanan halal itu terbagi menjadi dua. Makanan halal dari darat dan nanti juga ada makanan halal dari laut. Yang pertama kita pelajari adalah makanan halal dari darat. Apa saja makanan halal dari darat? Nah, yang pertama ada hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah seperti kambing, sapi, ayam dan lainnya. Kemudian yang kedua ada biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada umbi-umbian seperti kentang, wortel, labu dan lainnya. Kemudian yang keempat ada sayur mayur seperti bayam, kangkung, sawi dan lainnya. Kemudian yang kelima buah-buahan seperti anggur, apel, mangga dan lainnya. Nah, yang kedua kita akan belajar makanan halal dari air. Apa saja sih makanan halal dari air? Kita lihat. Nah, yang pertama ada hewan yang hidup di air tawar seperti ikan gurame, kemudian ikan lele, kemudian belut dan lainnya. Kemudian yang kedua ada hewan yang hidup di air laut seperti ikan tuna, cumi-cumi, kerang dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada hewan yang hidup di air payau. Air payau itu apa? Yakni campuran antara air laut dan juga air tawar. Seperti misalnya muara atau misalnya danau, itu termasuk air payau. Apa saja hewan yang hidup di dalamnya? Seperti ikan bandeng, udang dan sebagainya. Nah, jadi sudah bisa dibedakan ya antara makanan halal darat dan makanan halal dari air. Jadi kalau nanti Bapak tanya, sebutkan makanan halal dari air. Nah, berarti gampang jawabnya ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Tadi kita sudah sebutkan beberapa macam makanan-makanan halal, ya kan? Di antaranya ada seperti hewan ternak, kemudian biji-bijian, ada sayur mayur, kemudian ada apa lagi? Ada buah-buahan. Itu yang dari darat. Kemudian kita juga sudah sebutkan makanan-makanan atau macam-macam makanan yang ada di air. Ya, seperti misalnya hewan-hewan yang ada di laut atau yang ada di air tawar, atau hewan-hewan yang hidup di alam yang bercampur antara air laut dan juga air tawar. Ya, insya Allah pelajarannya mudah banget, dan mudah-mudahan ya bisa dipelajari dengan baik. Jangan lupa dicatat dan kemudian dipelajari, diulang-ulang terus sampai kemudian kita bisa memahami dengan baik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah minggu depan kita akan beranjak dari makanan yang halal menuju makanan yang haram. Nah, nanti kita akan belajar seputar kriteria daripada makanan haram itu seperti apa sih. Nah, pasti akan lebih seru. Nah, oke. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.